Ini adalah tahun ketiga di mana HP ini sudah menjamur di Indonesia. Memang sejak awal perilisannya di tahun 2020 lalu, HP ini cukup memberikan pilihan yang menarik bagi para konsumen, terutama yang budgetnya tuh berada di sekitar harga 1 juta sampai 1,3 juta. HP ini saat itu datang di waktu yang tepat dari Xiaomi. Memang segmennya berada di kelas entry level. Jadi kira-kira gimana nasib HP ini di tahun 2023? Redmi 9A kira-kira masih worth it nggak untuk dibeli? So guys, gue Karsa dan ini adalah review Redmi 9A di tahun 2023. Sebelumnya memang HP ini masih ada stok baru di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dengan kisaran harga yang sudah turun beberapa persen. Harga terupdate untuk varian RAM 2 dengan plus internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.114.000 dan Rp1.235.000 untuk varian 3 dengan plus internal 32GB. Nanti bagi Anda yang mungkin lagi nyari HP low budget, untuk link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Tapi sebelum Anda beli, mari lihat dulu ulasan reviewnya. Oke, mari kita bahas dari desain dulu. Desain HP ini di tahun sekarang masih oke lah, nggak begitu bisa dibilang ketinggalan banget. Toh HP terbaru Xiaomi Redmi A1 desainnya juga nyaris sama dengan ini. Untuk backup belakang, HP ini masih terbalut dari bahan plastik tentunya dengan finishing yang cukup halus. Untuk feel genggamannya memang khas HP entry level, nggak begitu solid dan kokoh. Tapi ini nggak enteng banget sih. Di bagian sisi-sisinya, HP ini masih punya dagu yang cukup lebar. Tapi untuk kelas harganya jelas ini sudah tidak bisa dikomplain lagi. Yang penting memang sudah mengusung layar full screen. Ya, lagian adakah HP zaman sekarang yang belum full screen, yang masih pakai tombol fisik? Untuk bagian depan juga sudah mengadopsi HP pada umumnya di tahun itu, sudah pakai ponis titik yang tempat juga disematkannya kamera selfie. Untuk desain rasanya clear lah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu bagaimana dengan speknya bang? Ya, untuk spek HP ini sendiri juga sudah lumayan ya. Dia sudah pakai chipset dari MediaTek Helio G25 dengan pilihan RAM 2 dengan plus internal 32 dan RAM 3 dengan plus internal 32GB. Baterainya 5000 mAh dan sudah berjalan di Android 10 dengan customisasi MIUI 12.0.7. Dengan spek yang sudah disebutkan di atas, HP ini sampai tahun sekarang saya akui masih bisa berjalan dengan baik dan masih bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang ringan-ringan, seperti buka sosmed dan bermultimedia. Karena HP ini sendiri juga sudah punya ukuran layar yang lega, yaitu 6,53 inci. Ya, walaupun saya harus kompromi sih dengan layar yang resolusinya cuma SD Plus di HP ini, yang terasa biasa aja. Kita yang biasa memandang layar Full HD jelas tidak akan begitu nyaman saat memandang layar HP ini lama-lama. Tapi udah pas banget lah di kelas harganya. Lagian jangan terlalu berharap banyak lah, atau lebih. Kalau mau berharap banyak ya naikkanlah dikit budgetnya gitu. Untuk kebutuhan menonton YouTube, streaming film, HP ini masih cukup lah. Untuk scrolling TikTok dan Instagram sampai ke bawah-bawah pun masih oke lah. Intinya ini HP pemakaian sosmed ringan masih lancar-lancar aja sih. Paling keluhan yang sedikit terasa selama saya memakai HP ini adalah kualitas keluaran speakernya. Speaker, ya itu. Yang bassnya kayaknya nggak dapat gitu. Ini agak cempreng menurutku. Oh ya, fitur lain yang juga udah dipangkas Xiaomi di HP ini adalah tidak hadirnya IR Blaster yang harus absen. Bagi Anda yang mungkin mau beli HP Xiaomi untuk remote, ini nggak ada IR Blasternya cuy. Oke lanjut, hal lain yang bisa saya ceritakan selama memakai HP ini adalah ketahanan baterainya. Serius sih, HP ini nggak bisa kuhabisin sehari pemakaian. Dengan intensitas yang cukup sibuk lah, buka GPS, nonton YouTube, scrolling TikTok, dan baca-baca berita di website. Biasanya aku cas full 100% di pagi hari, masih menyusahkan sekitar 35% di jam 6 sore. Itu gokil sih. Ya, walaupun unit yang sedang saya pegang ini kemarin dapatnya dengan kondisi bekas, tapi untuk pemakaian sendiri masih terbilang awet dan terawat. Nah, jika Anda tanya lagi, Bang, diajak main game Mobile Legends HP ini masih bisa nggak? Jawabannya ya bisa. Tapi jangan terlalu berharap banyak lebih deh kayaknya. Untuk menjalankan game yang Mobile Legends ya masih jalan. Walaupun saya sering temukan frame drop yang cukup membuat permainan tidak nyaman. Ya, walaupun ini cuma tutorial sih. Ini kayak ngolok-ngolok sih kalau orang sini bilang. Untuk settingan Mobile Legends bisa di settingan di tinggi ya. Tapi sebenarnya Anda bisa optimalkan kinerja HP ini jika mau dikustomisasi ROM biar bisa lebih lancar lah gitu. Ya walaupun itu tindakan ilegal sih dan membuat garansi sebuah HP itu nggak berlaku lagi. Tapi kawan-kawan di sini pengguna HP lawas seperti Redmi Note 4 banyak sih yang custom ROM untuk menaikkan performa HP tersebut. Jadi kalian yang udah custom ROM HP itu gimana performanya?
Bolehlah ceritakan. Oh ya, untuk sektor keamanan, HP ini sudah punya face unlock. Memang untuk fitur fingerprint masih harus absen di sini. Sama seperti pendahulunya yang sebelumnya. Untuk kecepatannya sih udah cukup lah, dan ya udah cukup akurat lah gitu. Oke, hal lain yang bisa aku ceritakan di beberapa lama pemakaian HP ini adalah kualitas kameranya yang dirasa emang biasa aja. Serius, ini dibandingkan dengan hasil jepretan Redmi 7A, bahkan HP ini kayaknya masih kalah. Padahal ini HP masih mulus dan untuk lensa kameranya juga nggak ada kemasukan debu. Ya namanya barang second ya kan, kita harus lihat dulu celahnya. Mana tahu ada minus di pemakaian manusia sebelumnya, jadi nanti jatuhnya nggak objektif dalam memberikan penilaian. Makanya kita cek dulu. Kamera utama HP ini beresolusi 13 megapiksel dan lensanya benar cuman sebiji. Jangan Anda kira ini dual kamera ya, yang satunya itu cuma LED flash. Kamera depannya beresolusi 5 megapiksel yang sebenarnya untuk keperluan memotret sehari-hari sudah cukup lah. Untuk hasil kamera dan video dari Redmi 9A, teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Jadi ini adalah hasil kamera belakang dari Redmi 9A, Redmi 9A di resolusi 1080p, 30 fps di kondisi yang cuaca mendung. Ya untuk warnanya biasa-biasa aja sih, dan apa adanya banget sih ini. Oke, untuk stabilisasi juga di sini kayaknya goyang-goyang ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk hasil kamera belakang dari Redmi 9A. Oh, hujan nih. Kesimpulan dari Redmi 9A di tahun 2023, jelas ini HP bukan HP yang memberikan Anda cukup banyak kepuasan. Ini HP yang memang diperuntukkan untuk Anda yang lagi ya punya budget pas-pasan ya, yang mau pakai HP. Untuk baterai HP ini masih mantap, untuk harga sekelas HP ini masih yang terbaik sih saya rasa di waktu itu, bahkan sampai tahun sekarang. Ya untuk performanya juga masih bisa lah diandelin pemakaian ringan biasa. Jika Anda yang mungkin nyari HP untuk keperluan sosmed ringan sehari-hari yang nggak harus pusing ngecas, HP ini cocok untuk Anda. Tapi jika Anda mau nyari HP dengan untuk keperluan foto-foto yang hasilnya ingin diupload di sosial media, saya rasa HP ini kurang cocok untuk Anda. Mending Anda up beberapa ratus ribu untuk mendapatkan HP dengan kualitas kamera yang lebih mumpuni. Oke, sekian bahasan singkat Redmi 9A di tahun 2023. Bagi Anda yang mau beli HP ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Like jika Anda suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Maafin kata-kata saya yang belepotan, semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan thank you.